Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini semuanya berkat bantuan dari suara di sini terkhusus adalah Pak Heni, Pak Kabit, Kepala Bidang yang dari kalian tahu namanya Pak Kabit siap?
ini saya atas nama Bupati Lampung Tengah mengukuhkan adik-adik sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di lapangan pemerintah daerah Lampung Tengah pada tanggal 17 Agustus 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam melaksanakan tugas negara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Para sang prajurit, hormat dan tetap. Paskibraka Kabupaten Lampung Tengah 2020 bisa!
Izin memperkenalkan diri, nama Ivan Rizky Elvizar dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, Capaska Kabupaten 2020. Izin memperkenalkan diri, nama Berliana Anggun Curihana, asal sekolah SMA Negeri 1 Punggur, Capaska Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2020. Kesan pertama saya masuk di asrama Desa Bahagia, yaitu tentunya saya benar-benar bahagia dan merasa senang karena di sini kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang dulunya tidak tahu namanya, kini bisa bertemu langsung dan menjadi keluarga dalam Capaska Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Juga bisa bertemu dengan pelatih yang mengajarkan kita cara disiplin, berani, dan bertanggung jawab. Kesan pertama masuk Desa Bahagia, saya cukup senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman Capaska 2020 yang lain dari sekolah, berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, menambah kekeluargaan serta kebersamaan yang sebelumnya kita belum pernah dapat karena kita dididik dari rumah atau di paskibra sekolah, dan itu bagi saya menjadi lebih baik lagi terutama di Desa Bahagia ini. Pelatih terfavorit menurut saya pribadi merupakan Pak Leonardo karena beliau memiliki sikap yang tegas, profesional, serta mengajarkan kita untuk menjadi jiwa yang pemimpin, serta sikap yang baik dalam asrama maupun di lapangan. Dan beliau juga di saat kita sedang bercanda, beliau mengajak kita untuk asik tidak pasif, dan di saat serius mengajarkan untuk serius. Pelatih terfavorit menurut saya yaitu Pak Heroyogi karena beliau melatih kami dengan profesional. Apabila waktunya bercanda, maka dia bercanda. Apabila waktunya serius, dia pun melatih kami dengan tegas. Namun itu juga melatih kami untuk melakukan sesuatu yang benar. Untuk pelatih, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berusaha keras untuk melaksanakan pengibaran Paskibraka 2020 ini di Kabupaten Lampung Tengah, karena sebelumnya saya kira di tahun 2020 ini tidak ada pengibaran dan mungkin saja tidak bisa menjadi seorang Paskibraka. Untung, berterima kasih banyak kepada para pelatih sekali lagi karena bisa menjalankan pengibaran di Kabupaten Lampung Tengah 2020. Pesan saya untuk pelatih tentunya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendidik kami dengan sabar dan profesional untuk mengubah diri kami menjadi yang lebih baik. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua PPI Kabupaten Lampung Tengah karena sudah mengusahakan untuk Capaska tahun 2020 tetap dilaksanakan. Jadi kesan saya menjadi pelatih tahun 2020 itu yang pertama sangat bangga sekali ya, karena sudah beberapa tahun tidak bisa mengabdi kepada adik-adik terutama organisasi PPI. Ya alhamdulillah pada tahun ini saya dipercaya sebagai pelatih Paskibraka Lampung Tengah tahun 2020. Jadi yang jelas kesan saya sangat bangga sekali bisa hadir di antara putra-putri terbaik wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Untuk kesan saya selama menjadi pelatih Paskibraka 2020 ini, saya merasa bangga karena saya sudah ditunjuk oleh pimpinan saya untuk melatih Paskib di tahun 2020 ini. Yang terutama itu yang jelas saya laksanakan dengan sungguh-sungguh semua perintah yang udah menjadi tanggung jawab. Kesan saya selama menjadi pelatih dan bergabung dengan tim pelatih Paskibraka tahun 2020, ya ada nyamannya, ada nggak enaknya, ada lucunya, karena setelah berapa tahun tidak bergabung, kembali bergabung itu kayaknya memulai dari nol lagi. Tapi yang jelas tim ini jauh lebih kompak dan solid, alhamdulillah.
Jadi pengalaman lucu yang saya miliki selama menjadi tim pelatih di Paskibraka tahun 2010, ketika adik-adik ini sudah benar-benar kita kasih pemahaman yang paling benar-benar mendasar dan sudah banyak yang memberikan motivasi, ternyata masih juga tidak mendapat hasil yang terbaik. Jadi kita sebagai tim pelatih membuat kesepakatan untuk pura-pura pulang nih. Terus diambil alih oleh seniornya, terjadilah ribut. Akhirnya kita yang mengerjain mereka, jadi berasa kita yang dikerjain karena kita ternyata menunggu di depan sambil mereka itu ada hasilnya gimana sih. Jadi itu benar-benar lucu bagi saya mengerjain, jadinya kita yang merasa dikerjain. Oke, baiklah. Pengalaman lucu yang jelas ketika adik-adik itu, yaitu niatnya kami ingin mengerjai adik-adik ya. Jadi ketika malam hari itu adik-adik dibangunkan, adik-adik itu dipegang sama senior-senior PPI dan kami para pelatih itu pura-pura pulang. Jadi kami nunggu itu di depan tuh lama sekali yang jelas kan, lama banget. Jadi ya itu tadi kesannya seperti seolah-olah kita tuh yang dikerjain itu. Jadi itulah pengalaman lucu. Jadi malam itu banyak sekali adik-adik Capaska Paskibraka tahun 2020 itu yang nangis ya. Itu lucu, ibaratnya lucu bercampur sedih, terharu yang jelas seperti itu. Terus terang, kalau untuk pengalaman lucu bagi Paskibraka 2020 menurut saya agak kurang. Maksudnya bukan agak kurang, ya kurang pas kalau dibilang lucu, karena mereka mukanya tegang. Yang jelas malah yang lucu itu justru malah pelatih-pelatihnya. Selama ini yang udah saya gabung bersama saya ini, yang paling lucu malah para pelatihnya. Itu saja. Anak terbandel jelas Rio dong. Rio karena dari latihan mingguan pernah tuh rem motornya itu lepas, nggak datang. Seharusnya kan ada ditinggal aja kan di bengkel, dia tetap latihan. Terus ternyata di asrama juga banyak pelanggaran-pelanggarannya dan mungkin nggak harus saya sebutkan ya, kayak sedikit privasi. Yang jelas bandel menurut saya. Oke. Anak terbandel kalau menurut saya itu si Angga. Angga tuh luar biasa itu. Dari latihan harian tuh susah sekali untuk PBB-nya gitu. Tapi alhamdulillah semakin kesini sampai mendekati hari pengibaran, perubahannya drastis sekali. Ya alhamdulillah dia berubahnya menjadi lebih baik lagi. Kalau untuk anak terbandel di angkatan 2020 untuk Paskibraka ini ada 2 orang kayaknya. Yang pertama yang jelas si Rio, selalu aja pelanggaran. Yang kedua si Suci, bentar-bentar hilang barangnya, bentar-bentar hilang barang yang dipakai. Itu saja. Kalau menurut saya sih untuk anak yang gokil, ya walaupun nggak tergokil sih, tapi gokil ya ada sih. Si Nanda, kalau menurut saya Nanda cukup gokil karena dia bisa mengerti keadaan di mana saat sedang dimarah ataupun sedang bercanda ataupun serius. Kalau bagi saya yang tergokil adalah Nanda. Dia itu anaknya lucu, jadi bisa karena kelucuannya itu dia bisa membuat anggota Paskibraka tahun 2020 ini menjadi kompak. Dengan yel-yel dia itu yang kontroversial kalau menurut saya. Itu saja. Arya. Jadi Arya ini menurut saya gokil karena setiap saya ngomong, kayak manapun cara saya ngomong, entah itu marah, sabar, pelan, Arya itu lebih fokus ngelihat mimik muka saya. Sampai saya tanyain di suatu hari, kata dia, saya lebih suka, saya memperhatikan cara ibu menyampaikan materi. Padahal tujuannya sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi saya melihat Arya ini sosok yang aneh, gokil menurut saya ya, versi saya, nggak tahu kalau versi pelatih yang lain. Iksan dari MA Ma'arif 9 Kota Gajah kalau nggak salah. Dari latihan mingguan sampai dengan masuk asrama Desa Bahagia, saya tidak melihat adanya pelanggaran-pelanggaran atau sesuatu yang membuat di hati saya tergores. Yang lebih tepatnya lagi di hari pengukuhan, Iksan itu ngasih saya kado.
Tapi bukan karena kadonya yang membuat saya mengatakan dia paling nurut, tapi selama dalam pemantauan saya dia termasuk anak yang tidak pernah ada masalah dari latihan mingguan sampai dengan masuk asrama. Yang ternurut menurut saya Gusti, ya, Gusti Gunawan, dan yang kedua adalah Ihsan. Dua orang itu yang selalu ibaratnya sedikit selalu bertanya dengan saya, dan saya apabila memberikan pengarahan, dua orang itu alhamdulillah bisa menuruti apa kemauan saya. Kalau menurut saya semua rata-rata menurut semua. Kalau diperintah cepat, walaupun ada ya salah satu dua yang agak miring dikit lah, tapi itu hal wajar. Tapi semuanya merata nurut. Untuk pesan sangat banyak yang akan saya sampaikan. Cuman akan saya ambil beberapa saja kesimpulan pesan dan kesan buat Paskibraka tahun 2020. Yang jelas harus tetap kompak, semangat, karena jalan ke depan masih panjang dan tidak ada yang namanya tidak kompak. Cukup itu saja. Pesan saya untuk kalian adik-adik Paskibraka angkatan 2020, jadi ini adalah baru awal dari perjuangan kalian. Jangan bangga yang terlalu berlebihan. Jadi Paskibraka melaksanakan tugas dengan sukses itu adalah hal yang biasa. Tetapi di depan sana masih terbentang luas tantangan kalian untuk bisa membuktikan bahwa Paskibraka itu berbeda nantinya. Setelah memasuki desa bahagia seperti ini, memiliki profil yang berbeda. Demikian. Jadi saya berpesan kepada Paskibraka tahun 2020, tugas kalian yang sesungguhnya itu belum selesai. Ya, kalau untuk pengibaran kalian sudah ibaratnya sudah baik, lebih dari baik. Jadi kenapa saya katakan belum selesai? Karena masih ada tugas-tugas lainnya, yaitu ketika kalian bergabung di masyarakat dan di sekolahan, kalian harus bisa menjaga wibawa kalian harus bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Selesai itu saja. Kesan-kesan saya untuk adik-adik Paskibraka 2020, yang pertama, ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, alhamdulillah kegiatan pembinaan adik-adik calon Paskibraka 2020 masih bisa berlangsung dengan seperti mau kita, tidak ada hambatan dan halangan. Berkat bantuan dari banyak pihak, terutama dari Dispora Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih banyak atas segala supportnya, atas segala bantuannya. Luar biasa, karena tidak semua kabupaten merasakan hal yang sama di tengah-tengah cobaan kita, yaitu pandemi COVID-19. Pesan-pesannya untuk anak-anakku yang ada di Paskibraka 2020, tetaplah rendah hati, tidak sombong, karena sekali lagi tetap bersyukur, karena tanpa bantuan dari banyak pihak tidak akan mungkin hal ini bisa terwujud. Luar biasa, sekali lagi Lampung Tengah saya bisa katakan satu-satunya kabupaten yang bisa mempertahankan semuanya tanpa menghilangkan substansi sesungguhnya. Untuk kalian dibina hanya ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Setelah ini selesai, kembali ke sekolah, pertahankan mental kalian yang sudah baik, disiplin kalian yang sudah baik, jiwa kepemimpinan kalian yang sudah baik, kejar cita-cita kalian. Jangan lupakan senior, karena kalian sudah tergabung di PPI Kabupaten Lampung Tengah. Tetap jaga persaudaraan kalian. Sekali lagi, persaudaraan kalian ini jangan lekang oleh waktu. Makin juawa, mudahan kita bertemu dalam keadaan yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, tetapi dalam kondisi yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita bertemu di saat kondisi kalian memang sudah bisa membuktikan kepada kami bahwa memang kalian anak-anak yang wajib, yang pantas untuk dipilih. Terima kasih. Untuk calon Paskibraka tahun 2020 ini, saya banyak terima kasih khususnya pada Ketua PPI Lampung Tengah
yang telah membantu support kami di Dispora untuk pelaksanaan di 2020 ini. Untuk adik-adik yang sekarang masih dalam pelatihan supaya menjaga kebersamaan, jiwa korsanya dijaga, karena kunci keberhasilan kita ada di jiwa korsa kita. Dan sekarang adik-adik sudah dididik oleh pelatih. Saya percaya apa yang dilakukan oleh pelatih untuk kebaikan adik-adik semua. Setelah selesai dari Paskibraka ini, tanggal 18 Nanti insya Allah dia selesai, pulang ke sekolah, ilmu itu ditularkan kepada adik-adik yang ada di sekolahan masing-masing. Itu harapan kami dari Dispora supaya ke depan Lampung Tengah bisa mewakili ketika nasional dari semenjak 2019 sampai sekarang kita 2018-2019 kita berturut mewakili nasional. Ke depan saya berharap 2021 kita bisa terpilih untuk mewakili tingkat nasional khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Nah, itu aja yang dapat disampaikan. Mari kerjasamanya antara pelatih, panitia, dan adik-adikku sekalian. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili paling kompak. Kita melatihnya nyaman, kita membinanya nyaman. Jadi momen yang sangat istimewa di tempat ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Insya Allah nanti tanggal 17 kita bisa melaksanakan dengan sukses. Kemudian pesan saya sebagai pelatih, nanti ketika kembali ke sekolah itu kalian bisa menularkan kembali ilmu yang sudah diterima di asrama ini. Minimal dari sekolah kalian ada perwakilan, jangan sampai dari sekolah kalian tidak ada perwakilannya. Itu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih luar biasa.